Tapi dengar saya memberitahu, kalau Tuhan sudah memberkati saudara dan saya, karena kita masuk dalam kategori orang benar, Dia pasti akan memagari dengan anugerahnya. Sehingga apapun yang kita miliki, saya memberitahu, ya, kita akan tetap terus merasakan, karena Tuhan itu selalu menjaga kita. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau memang Tuhan memberkati dan memagari orang benar, makanya kita harus menjadi orang benar. Haleluya. Saya percaya kita semua ini sudah termasuk golongan orang benar. Amin. Haleluya. Coba berapa banyak yang percaya bahwa Anda adalah orang benar? Lambaikan tangan. Haleluya. Yang merasa belum benar, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Ada berapa orang yang angkat belum benar? Yang tidak angkat tangan ini ada di golongan mana ini? Haleluya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita ini tidak benar, tapi dengan baik saya memberitahu, Tuhan membenarkan kita. Amin. Karena itu saya mau ulang-ulang bilang buat saudara, percayalah dirimu bahwa Tuhan sudah benarkan Anda. Kita sudah orang benar. Pak, orang benar bisa jatuh? Bisa, karena dia bukan malaikat. Pak, orang benar bisa berdosa? Bisa, karena dia memang manusia, belum malaikat, apalagi Tuhan. Tetapi dengar baik, keuntungannya kita, Tuhan menjadikan kita orang benar. Melalui apa? Peristiwa Bukit Golgota. Amin. Haleluya. Karena itu dengan penuh keyakinan Daud berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Haleluya. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Luar biasa saudara, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita yang harus kita pelajari dari surat atau dari catatan Paul, catatan Mazmur di sini saudara, yaitu orang benar itu yang bagaimana menurut catatan daripada Daud. Mari kita lihat satu persatu. Minimal ada 3 yang saya temukan dari pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 5 ini. Ayatnya yang keempat, haleluya, atau ayat 3-4 ini merupakan salah satu yang Daud kategorikan orang benar. Lihat ayat 3 dan ayat 4. Kita baca, saya baca buat kita semua. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ayat 3 ayat 4 ini merupakan sebuah tulisan atau catatan daripada Daud yang menggambarkan, mengistilahkan orang benar. Yang pertama ayat 3-4 itu saya ingin kasih catatan buat kita bahwa selalu mengawali hidup bersama dengan Tuhan. Itu pertama. Jadi orang benar itu dengar baik menurut Daud, ya, menurut pemazmur, selalu setiap hari dia mengawali hidupnya sebelum memulai aktivitas, sebelum buat apa-apa, sebelum menjalani usaha, sebelum pergi kerja. Alkitab berkata dia pagi-pagi dan datang berdoa kepada Tuhan. Amin saudara. Menurut Daud seperti itu. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan. Haleluya. Jadi menurut Daud orang benar itu, di mana orang benar itu Tuhan akan berkati dan memagari semua berkat-berkat itu dengan baik. Yang pertama, menurut Daud kita harus memulai seluruh aktivitas hidup ini setiap hari diawali dengan datang pada Tuhan. Haleluya. Itu jangan lupa. Ya. Kebanyakan manusia itu kalau lagi susah-susah tuh dia ingat betul itu. Tiap pagi dia sudah berkatilah pekerjaan. Tapi kalau uang subahnya, oh
haleluya. Ya. Jangan harap lagi dia punya Tuhan. Makanya saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ya, hari Jumat kemarin ada catatan penting, jangan tidak boleh melupakan Tuhan. Di Mazmur berapa itu? Ada yang masih ingat? Coba kita lihat ya, apa yang akan kita dapatkan kalau kita melupakan Tuhan. Coba kita lihat Mazmur berapa itu yang Jumat kemarin, Pak Evan? Mazmur ayat, ya, munculkan ayat ini. Haleluya. Mazmur 20 ayat, haleluya. Coba munculkan ayat ini. Sudah dapat? Mazmur 20 ayat (50). Mazmur 50 bukan 20 ya. Mazmur 50 ayat 22. Ya, 23 itu bicara persembahan. Ayatnya yang ke-22. Sudah dapat? Ya. Perhatikanlah ini, hai kamu yang apa? Kamu yang melupakan Tuhan. So banyak uang, terus lupa Tuhan. Ini diperhatikan mereka, supaya jangan aku apa? Bayangkan, Allah itu luar biasa. Aku menerkam dan tidak akan artinya berkat-berkatmu itu yang di firman Tuhan bilang, binatang kara, binatang berlahap, terus apa? Pundi-pundi berlubang. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang Dia yang berhak atas hidup ini, saudara. Makanya saya ulang-ulang bilang, kalau Anda punya sesuatu, Anda bukan owner. Anda itu hanya apa? Anda hanya pengelola. Itu kelolalah baik-baik. Haleluya. Kita bukan owner. Kalau kau owner, mati kau bawa. Kau punya Fortuner kau bawa. Tapi kalau kau mati kau tidak bawa kau punya Fortuner, itu berarti Anda bukan pemilik. Amin. Haleluya. Ingat baik. Kalau Anda dipercayakan dapat ini, dapat itu bonus dari Tuhan. Bersyukur saja, terus mengelola dengan baik. Ini untuk gereja punya, ini pembangunan punya, ini rumah saya, ini untuk yatim piatu, ini kelola dengan baik. Amin. Jangan kau makan semua. Berkat yang ada pada Anda dengan baik, tidak semua untuk Anda. Anda diberi Tuhan untuk mengelola berkatnya. Amin. Sudah ada masing-masing punya apa? Pos-posnya. Haleluya. Termasuk yang pelihara babi. Ada pos-pos itu. Ya, babi jual 50 kilo, jual semua. Tapi kemarin saya, puji Tuhan, ada beberapa jemaat yang memang mereka peternak, ya, mereka sudah mempunyai pendeta. Tenang saja. Kita kumpul. Gereja diresmikan, kita rapel, luar biasa. Saya satu, yang ini satu, yang ini satu. Oh, puji Tuhan. Mereka sudah mengaku, jadi biar sudah, kalau mau jual habis sudah, tidak apa-apa. Jadi sekarang kalau Anda mau jual habis. Yang penting ingat, waktu gereja diresmikan, kau punya 1 ekor, kau 1 ekor, jadi tinggal hitung berapa peternak di sana. Kalau 5 peternak berarti 5 ekor. Amin. Dia nggak ada kata siap, luar biasa. Memang saya dengar itu mereka lapor ke saya, oh puji Tuhan, ini betul-betul firman Tuhan menjadi hidup buat mereka. Haleluya. Jadi Bapak Ibu tenang saja, ya, percaya saja. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih, perhatikan firman ini, perhatikanlah ini. Pemazmur ingin memberitahu kepada kita untuk kita memperhatikan
penting ini. Hai kamu yang melupakan Allah. Artinya kita tidak boleh melupakan Tuhan. Jangan ingat Tuhan pada waktu susah seperti murid-murid Tuhan Yesus. Haleluya. Waktu mereka senang-senang dong lupa Tuhan. Dong kasih biar Tuhan Yesus di belakang. Yesus tidur, nah biar dia tidur. Kita ini pengalaman jadi. Haleluya. Kita pintar. Ada S1, S2, S3 pengalaman. Haleluya. Yesus tidur di sana, coba dong ke sebab terang. Yesus tidur di buritan Alkitab berkata. Murid-murid berjalan, kenapa? Karena berjalan berdasarkan pengalaman. Haleluya. Dan kepintaran mereka. Hebat, so hebat kita. Begitu ada masalah, baru bertanya. Biasanya kita begitu. Kalau sudah ada masalah, dong saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Kok memang, kenapa begini? Kenapa saling menyalahkan? Haleluya. Kadang-kadang itu terjadi dalam rumah tangga kita. Ketika sudah ada masalah, baru kita mulai saling menyalahkan satu dengan yang lain. Suami istri saling menyalahkan. Tidak boleh. Seperti yang terjadi murid-murid saling menyalahkan. Ini gara-gara kok begini, kok bilang kok pintar, kok bilang kok pengalaman. Mana buktinya? Ini badai sudah menimpa kita. Kita sudah hampir mau mati. Lalu untung ada satu orang yang kamu kasih bangun gitu. Pak Kopi kasih bangun kasih. Yesus berdiri berkata, hai kamu orang yang kurang percaya. Haleluya. Jadi jangan suka ada masalah ingat Yesus. Jangan. Sebelum ada masalah ingat Yesus. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita melupakan, supaya jangan aku di sini A besar, bayangkan, ya. Allah menerkam luar biasa dan tidak akan melepaskan. Jadi dengar baik, ya. Sebelum Anda mengalami, tidak akan dilepaskan. Cepat-cepat bertobat. Haleluya. Cepat-cepat bertobat. Yang pertama saya ulangi lagi, ya. Poinnya, Tuhan memberkati orang benar. Bukan saja sampai pada memberkati, tapi dia memagari segala berkat yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Kenapa dia memagari? Karena itu dari dia. Kenapa dia harus jaga? Karena itu dari dia. Amin. Selama Anda jadi orang benar, berkat yang dia berikan kepadamu, jangan Anda yang jaga, dia yang pagari. Haleluya. Karena dia bertanggung jawab. Karena itu miliknya. Asalkan kita jadi orang benar. Yang pertama menurut Daud, orang benar itu mengawali seluruh aktivitas hidupnya setiap hari dengan Tuhan. Alkitab berkata ayat yang keempat dalam pembacaan kita tadi. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Haleluya. Tiap pagi kita berdoa sama Tuhan. Jam 5 subuh. Haleluya. Jangan ada orang sekarang bangun jam 10 pagi. Mau pepatah dunia bilang ayam suka makan berkat buat Tuhan. Ada yang suka bangun pagi di sini, amin. Amin. Macam sedikit. Kalau sudah capek, aduh. Haleluya. Ini Tuhan pada waktu pagi jelas sekali. Ya, menurut Daud orang benar itu yang diberkati oleh Tuhan dan berkat yang dipagari oleh Tuhan. Dengar saya mau beritahu. Yang pertama, kita harus memulai mengawali seluruh aktivitas hidup ini setiap hari dengan Tuhan. Artinya setiap pagi kita mendatang pada Tuhan, berdoa sama Tuhan, kasih tahu sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya bersyukur buat keluargaku, bersyukur buat istri dan anak-anak, bersyukur buat usaha dan pekerjaan yang Kau percayakan. Haleluya. Bersyukur buat rumah yang baik. Dan saat ini saya memulai aktivitas. Haleluya. Amin. Baru bergerak, bikin kopi buat suami, ya. Jangan suami mau bekerja. Mas, saya bekerja dulu. Hah? Iya. Bagaimana?
Suami bekerja, dapat masalah, pulang dia bawa di rumah. Karena kita tidak memulai. Menurut dan harus pagi-pagi. Ya. Ayat 3 dia berdoa. Ayat 3 dibilang gini, ya. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Raja dan Allahku, sebab kepada Mulah aku berdoa. Haleluya. Dia berdoa setiap pagi. Amin saudara. Berdoa setiap pagi. Kalau saudara memang pagi di sini tidak ditulis jam berapa, tapi saya yakin kita tahu itu pagi itu dari jam berapa ke jam berapa. Adakah pagi jam 12, jam 11, jam 10 itu bukan pagi. Anda pagi jam berapa? Kira-kira paginya itu jam berapa menurut Anda? Jam 6. Jam 6 menurut Anda pagi. Berarti ya jam itulah. Kalau menurut Anda jam itulah. Datang pada Tuhan, terima kasih. Sampai saat ini saya bersyukur saya belum dapat panggilan tempat bekerja. Bersyukur. Nanti Tuhan berkata, ada waktu Tuhan. Karena Alkitab bilang, ya, kalau waktu Tuhan itu indah. Haleluya. Tidak pernah terlambat. Kairos Tuhan itu tidak akan pernah tidak baik. Haleluya. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Yang kedua, mari kita lihat ayatnya yang ke-7, ya, ayat 7 dan 8 kalau saudara perhatikan, ya. Mulai ayatnya yang ke-5, ya. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Haleluya. Dengan baik Bapak Ibu Saudara, saya garis bawahi dari ayat 5 dan 6 ada pada kalimatnya yang berkata, engkau membenci semua orang yang melakukan apa? Kejahatan. Haleluya. Jadi kalau bisa yang kedua saya mau beritahu buat kita, menurut pemazmur Daud, yang dimaksud dengan orang benar, dia membenci kejahatan. Amin saudara. Haleluya. Bencilah kejahatan. Kejahatan di sini ditulis secara terperinci saudara, ya. Mulai ayat yang ke-5. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan pada kefasikan, ya. Kemudian ayat 6, pembual itu, ya. Kemudian ayat yang ke-7 masih ditambah lagi, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Haleluya. Itu diperinci. Sehingga saya hanya menggarisbawahi secara umum bahwa Tuhan membenci orang-orang jahat. Karena itu yang kedua, dengan baik kita berusaha untuk tidak masuk dalam golongan orang-orang yang jahat itu. Haleluya. Saya baca yang lebih banyak ditekankan dari ayat 5 sampai 7 ini, ada pembual, ya. Haleluya. Kemudian diulangi lagi penipu. Haleluya. Kabualan. Penipu, apalagi saudara. Yang pastinya saya mau beritahu, kita harus membenci apa yang disebut dengan kejahatan. Dalam Amsal berkata bahwa definisi daripada takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan atau dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan yang memberkati orang benar, Tuhan yang menjaga dan memagari berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya dengan anugerahnya yang luar biasa itu, maka yang kedua dengan baik harus kita membenci segala yang namanya kejahatan.
Istri tidak boleh jahat sama suami. Suami sebaliknya. Makanya Paulus mengajarkan jemaat yang ada di Efesus itu jelas sekali. Efesus pasal yang ke-5 ya. Dikatakan, hai suami-suami. Yang pertama istri-istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti apa? Sama seperti jemaat tunduk kepada Yesus, kepada Tuhan. Jadi itu contohnya. Sebagaimana jemaat kita ini tunduk pada Tuhan, hargai Tuhan, menghormati Tuhan. Begitulah diibaratkan oleh Paulus kepada jemaat yang di Efesus, supaya istri-istri tunduk kepada suami. Haleluya. Jadi istri itu jangan kepala batu, tapi istri-istri sini tidak. Haleluya. Amin. Ya. Tunduk itu dengar-dengaran. Ya. Tunduk itu hargai, hormati. Haleluya. Tapi tidak harus ikut kalau dia jalan salah. Ingat, kalau dia tidak berjalan dalam kebenaran, tidak perlu. Jadi tunduk dalam hal apa, pendeta? Tunduk dalam hal sebagai istri. Haleluya. Tapi kalau soal kebenaran, ya sampai dia, misalnya dia merokok. Kok merokok sana? Saya merokok. Nah itu jangan tunduk itu. Haleluya. Ingat, tunduk dalam hal-hal yang alkitabiah, yang benar. Itu ditulis oleh Paulus jelas sekali. Ya, sebaliknya, ya, hai istri-istri, ya, hai suami-suami, kasihilah istrimu sama seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Jadi suami harus mengasihi istri sama seperti Yesus mengasihi istri. Bagaimana cara Yesus mengasihi istri? Dia rela mati demi jemaatnya. Dia berkorban demi jemaatnya. Begitu juga suami. Suami harus jangankan berkorban, mati pun demi istri. Kan Alkitab bilang sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Begitu juga suami mengasihi istri. Bagaimana? Istri selalu mengatakan, tapi tidak pernah dikasih uang. Itu dia tidak mengasihi istri. Yesus bukan cuma uang dikasih jemaat. Dengar baik, bukan cuma uang, nyawa yang kasih buat jemaat. Itulah bukti kasih Tuhan. Amin. Jadi suami-suami dengar, jangan kau ukur-ukur kasih kau begini. Kau terkasih dia seperti Yesus mengasihi dia. Kalau timbal balik ini dilakukan, saudara, rumah tangga itu, wah, pemasmur bilang ini, ya, di mana ada kerukunan, kesanalah Tuhan perintah, berkat di sana. Haleluya. Suami harus rela mati sama seperti Kristus mati untuk jemaat. Begitu juga kita, saudara. Terus di bawahnya dibilang kepada anak-anak, hai anak-anak. Itu lengkap itu. Catatan Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Kemudian di Filipi di sana lagi dijelaskan bahwa supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu, hormatilah orang tua. Jadi anak-anak dengar baik, ya, harus taat pada orang tua. Haleluya. Jangan anak-anak kepala batu. Ya. Puji Tuhan, Arya mulai dengar-dengar. Jangan kepala batu, kabualan. Tidak boleh. Karena memang firman Tuhan bilang anak harus taat. Di luar itu
menurut firman Tuhan itu sebuah kejahatan. Itu sebuah kefasikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Yang kedua, menurut pemazmur Daud di sini, ya. Menurut pemazmur Daud yang kedua, kita harus bisa, ya, membenci yang namanya kejahatan. Atau dengan kata lain, jangan menjadi orang jahat. Titik. Haleluya. Tidak pakai koma. Jangan jadi orang jahat. Yang tidak baik itu dikategorikan kefasikan, artinya jahat. Jangan kita lakukan. Haleluya. Dan yang seperti ini saya percaya Tuhan akan berkati kita. Dan berkat yang ada pada kita, Dia pasti akan jaga. Haleluya. Dengar baik, kita tidak mampu menjaga berkat yang Tuhan percayakan pada kita selain Dia yang punya berkat itu. Kau mau jaga sampai di mana? Ya. Ada banyak contoh. Begitu dia sudah banyak uang, sudah banyak harta, diberkati oleh Tuhan, ya. Dia seolah-olah menjaga dia punya harta, dia punya rezeki. Haleluya. Suatu saat kalau Tuhan datang menerkam, tidak ada yang bisa. Dia kau pakai segala cara, ya. Sudah banyak contoh, terlalu banyak contoh. Karena itu Bapak Ibu saya mau beritahu kepada kita, mari kita mau, ya, menjadi orang yang tidak suka pada kejahatan. Haleluya. Dan yang ketiga, mari kita lihat ayatnya yang ke-8, ya. Ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dan takut akan Engkau. Haleluya. Luar biasa. Perhatikan saudaraku, ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam bait rumahmu. Itu dulu, perhatikan. Dari kalimat ini saya mau beritahu bahwa yang Tuhan mau, ya, kita mau selalu datang di rumah Tuhan. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu. Haleluya, yang kudus. Ini harus menjadi kebiasaan kita, saudara. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau dulu masih pakai kiblat, ya, zaman perjanjian lama ini yang disebut dengan kiblat, menyembah, sujud menyembah ke arah baitmu, ke Yerusalem. Ya. Itu zaman perjanjian baru, lama. Kalau kita sekarang perjanjian lama, itu kiblat kita itu sudah kiblat kepada Yesus, bukan lagi kepada Yerusalem. Amin. Kiblatnya kita kepada Yesus. Jadi mau menghadap mana itu tidak ada masalah. Yang penting hati kita, pikiran kita tertuju hanya kepada Yesus. Itulah kiblat kita yang sesungguhnya. Haleluya. Tapi dengan baik, ya, Daud berkata, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Haleluya. Iya. Iya. Puji Tuhan. Saya ulangi lagi. Haleluya. Saya ulangi lagi. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau.
Haleluya. Yang ketiga, dengar baik. Ya. Sebagai orang benar menurut Daud di sini, ya, jelas sekali. Menurut Daud yang disebut orang benar. Yang ketiga saya temukan di sini, dia pasti rajin datang kepada Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, rajin menyembah Tuhan. Di mana? Di rumah Tuhan. Haleluya. Jadi pengajaran yang benar, dengan baik saudara, pengajaran yang benar itu pengajaran yang datangnya dari rumah Tuhan. Haleluya. Saudara jangan terlalu banyak dengar dari YouTube. Ya, pendeta di YouTube dia ngomong berdasarkan kondisi situasi jemaatnya, berbeda dengan jemaat kita. Haleluya. Jadi kalau pendeta itu ngomong di YouTube itu karena kondisi di sana seperti itu. Haleluya. Kita seringkali pengajaran yang benar itu harus dari rumah Tuhan. Gereja di mana Anda berkanggota, gereja di mana Anda berjemaat, itu yang benar. Haleluya. Jangan saudara dengar dari lain baru datang bawa ajaran baru. Pendeta itu bilang begini, pendeta ini bilang begini. Haleluya. Benar, Gereja Bethel Indonesia tidak pernah berubah. Gereja Bethel Indonesia punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga, punya tata gereja, punya tata tertib gereja. Ya. Tinggal kita ikuti saja. Ya. Sel lagi kuliah di Gereja Bethel Indonesia. Dia pasti akan diajarkan tentang tata gereja dan tata tertib Gereja Bethel Indonesia. Haleluya. Kalau kita sudah dengar banyak dari sana dari sini, pengajaran yang benar saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara itu datangnya dari rumah Tuhan, gereja. Ya. Kalau saudara pergi di gereja lain, nanti di sana saudara dapat pengajaran menurut gereja itu. Haleluya. Amin. Iya. Terus kalau Anda sudah di gereja sana, terus Anda jangan bawa pengajaran dari sini. Karena bisa saja bertentangan dengan gereja sana. Haleluya. Tapi sebaliknya kalau Anda di sini Anda ikut pengajaran dari sana, Anda pasti bertentangan dengan gereja sini. Haleluya. Nah ini yang sering kali Bapak Ibu Saudara kita salah paham. Karena itu Alkitab di sini jangan jelas kalau kita lihat firman Tuhan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Haleluya. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir saya beritahu kita, mari kita mau jadi ya, orang seperti yang diumpamakan, yang dikategorikan oleh pemazmur Daud, orang benar diberkati oleh Tuhan dan berkat yang Tuhan berikan kepada dia dipagari oleh anugerahnya yang luar biasa. Maka yang ketiga, kita harus membiasakan hidup ini untuk terus beribadah, untuk terus menyembah Tuhan, untuk terus ada di rumah Tuhan. Setiap kali kita mendapatkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya simpulkan firman Tuhan pagi hari ini. Alkitab berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Tuhan memberkati orang benar, Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan bukan sampai saja dia memberkati, tapi dia memagari berkat-berkat yang dipercayakan untuk saudara dan saya kelola. Dan berkat-berkat itu miliknya, bukan milik kita. Karena itu dia bertanggung jawab untuk menjaganya. Asalkan kita mau jadi orang yang benar. Karena orang benar, Alkitab berkata, yang diberkati dan dijaga, dipagari berkat-berkatnya. Ada 3 poin, 3 kebenaran firman Tuhan. Kriteria orang benar menurut pemazmur Daud. Yang pertama, saya ulangi lagi,
Yang pertama, mengawali seluruh aktivitas hidupnya setiap hari dengan Tuhan. Amin. Pagi datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, ya, mengucap syukur pada Tuhan. Harus selalu awali seluruh aktivitas hidupmu setiap hari dan di mana saja. Ya. Yang kedua, jangan menjadi orang jahat. Tinggalkan semua kefasikan, tinggalkan kejahatan. Ya, saya tidak perlu menjelaskan kejahatan. Ya, tapi mari, saya percaya kita semua sudah tahu. Tinggalkan kejahatan itu. Haleluya. Dan yang terakhir, rajin beribadah kepada Tuhan. Ya, datang di rumah Tuhan, menyembah Tuhan. Dan yang selanjutnya dikatakan, dan takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi setiap kali ada jam ibadah, saya mau beritahu, hari-hari ini kita tidak tahu. Ya, ada banyak prediksi-prediksi, tapi kita tidak perlu begitu percaya prediksi-prediksi orang. Yang jelas Alkitab berkata bahwa dia datang seperti apa? Pencuri. Hidup ini kita tidak tahu kapan dia datang dan kapan kita harus pergi. Karena itu, mari kita mau jadikan hidup ini menjadi orang yang rajin beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kalau 3 hal ini kita terus praktekkan dalam hidup saudara dan saya percaya Alkitab berkata, sebab Engkau yang memberkati orang benar, Dia akan memberkati kita. Dan yang berikutnya, Dia akan memagari berkat-berkat-Nya bagi saudara dan saya secara luar biasa dengan anugerah-Nya yang dahsyat, ya, dijadikan sebagai perisai luar biasa. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita semua mau supaya Tuhan memberkati kita. Amin. Berapa banyak yang ingin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan memberkati kita.